Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerugian manusia adalah ketika tidak bisa memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan amal kebajikan. Karena waktu selalu bergerak maju dan tidak bisa diputar ulang. Maka berbuatlah yang terbaik dari setiap segmen waktumu agar tidak menyesal di belakang hari. Oke, berjumpa kembali bersama saya dan sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika jenjang SMP. Yang pada episode kali ini kita masih melanjutkan KD ke-9, yaitu pembahasan soal-soal menyelesaikan persamaan linear satu parabel. Adapun fokus kita pada episode kali ini adalah soal-soal pemecahan masalah. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian berikut. Namun sebelumnya, silakan subscribe channel ini jika belum, juga tekan tombol loncengnya, kemudian like, komen yang positif, dan share di media sosial kalian agar orang-orang yang membutuhkan media belajar seperti kalian bisa merasakan manfaat dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal prediksi ujian sekolah USBN Matematika jenjang SMP. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Baik, kita mulai untuk soal pemecahan masalah yang pertama. Soal nomor 9.4. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 135. Jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah titik. Penyelesaian bilangan ganjil berurutan. Misal, ya, bilangan ganjil yang pertama itu adalah 9, berarti bilangan ganjil yang kedua berapa? 11 ya, 11. Bilangan ganjil yang ketiga 13. Nah, dari 9 ke 11 ada penambahan nilai berapa? Iya, 2. Dari 11 ke 13 ada penambahan nilai berapa? 2 juga. Nah, kalau kita memisalkan tidak boleh dengan suatu bilangan yang nilainya sudah pasti. Itu namanya bukan memisalkan, tetapi menetapkan. Kalau memisalkan harus menggunakan variabel. Kita misalkan bilangan ganjil yang pertama adalah X, maka bilangan ganjil yang kedua adalah, bahwa dari bilangan ganjil 1 ke bilangan ganjil berikutnya yang berurutan itu selalu bertambah atau naik 2. Ya, naik 2. Kalau bilangan ganjil yang pertama adalah X, maka bilangan ganjil yang kedua adalah naik 2. Artinya apa? X ditambah 2. Berikutnya, bilangan ganjil yang ketiga adalah bilangan ganjil yang kedua ini kita tambah lagi 2. Karena dari bilangan ganjil kedua ke bilangan ganjil yang ketiga adalah naik 2. Berarti X ditambah 2 ditambah 2 lagi. Yaitu menjadi X ditambah 4. Nah, ini kita sudah memisalkan. Langkah berikutnya adalah kita membuat model matematika berdasarkan kalimat kunci dan apa-apa yang sudah kita misalkan. Kalimat kuncinya mana? Perhatikan di sini. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 135. Ini merupakan kalimat kunci. Maka ini kita nyatakan sebagai model matematika. Jumlah ketiga bilangan 135.
yaitu dari bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga sama dengan 135. Kita tulis model matematikanya. Nah ini, bilangan pertama adalah X, kemudian bilangan kedua adalah X ditambah 2, bilangan ketiga adalah X ditambah 4. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 135. Kemudian di sini ada kelompok suku-suku yang dikurung. Kurungnya kita hilangkan, dan karena di depan kurung adalah tanda plus dan di depan kurung tidak ada koefisien, dalam arti koefisiennya adalah 1, maka ketika kita membuka kurung tidak ada perubahan apa-apa. Sehingga kita bisa langsung kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu variabel kita kumpulkan jadi 1 dan konstanta kita kumpulkan jadi 1, kemudian masing-masing kita sederhanakan. X ditambah X ditambah X artinya 1X ditambah 1X ditambah 1X adalah 3X, 2 ditambah 4 adalah 6. Berarti 3X ditambah 6 sama dengan 135. Di ruas kiri ada konstanta. Konstanta ini kita pindah ke ruas kanan dengan mengganti tanda dari positif 6 menjadi min 6. Kita tulis 3X sama dengan 135 min 6. Kita sederhanakan, 3X sama dengan 129. Sehingga X adalah 129 dibagi koefisien, yaitu dibagi 3, hasilnya 43. 43 adalah nilai X. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X ini, kita membuat simpulan, yaitu caranya nilai X ini kita substitusikan ke permisalan kita. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah dua bilangan terbesar. Siapa bilangan terbesar? Karena ini berurutan, tentu yang terbesar adalah bilangan yang ketiga dulu. X-nya kita ganti dengan 43. 43 ditambah 4 adalah 47. Dan bilangan ganjil terbesar yang kedua, sebelum yang paling besar, yaitu yang dimisalkan X ditambah 2. X-nya kita ganti 43, ditambah 2, sama dengan 45. Jumlah dua bilangan terbesar berarti kedua bilangan ganjil yang terbesar ini kita jumlahkan, yaitu 47 ditambah 45 sama dengan 92. Nah, begitu ya. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, soal nomor 9.5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x plus 15 meter dan 5x dikurangi 5 meter. Ukuran panjang diagonal taman sebenarnya adalah penyelesaian. Di sini ukuran dari diagonal persegi panjang sudah diketahui, tapi dalam ketidakpastian, yaitu dinyatakan dalam bentuk variabel, dan kita tidak perlu memisalkan karena di situ sudah dinyatakan sebagai bentuk aljabar. Nah, kita ilustrasikan bahwa tanah itu berbentuk persegi panjang, kita beri nama persegi panjang A, B, C, D. Maka kalau yang diketahui adalah diagonalnya, maka diagonal yang dimaksud adalah AC dan BD. Maka kita tulis salah satu sebagai diagonal AC, misal ini 3x plus 15 sebagai AC, maka 5x dikurangi 5 sebagai BD. Kita tulis. Kalimat kuncinya adalah kita menggunakan sifat dari diagonal persegi panjang. Bahwa sifat dari diagonal persegi panjang itu adalah sama panjang. Dalam hal ini, panjang diagonal AC sama dengan panjang diagonal BD. Kita tulis. Kemudian di sini AC dinyatakan sebagai 3x plus 15 meter dan BD dinyatakan sebagai 5x dikurangi 5. Sementara AC sama dengan BD, maka nilai dari AC dan BD kita substitusikan. Sehingga terbentuk model matematika 3x ditambah 15 sama dengan 5x dikurangi 5.
menjadi sebuah persamaan linier satu variabel. Sekarang kita selesaikan dengan kaidah penyelesaian persamaan linier satu variabel. Di ruas kiri ada konstanta positif 15, kita pindah ke ruas kanan, berganti tanda menjadi minus. Kemudian negatif 5 dikurangi 15, kita bayangkan sebagai negatif 5 ditambah negatif 15. Seolah-olah di sini ada tanda plus. Negatif 5 ditambah negatif 15 adalah negatif 20. Berikutnya 5x adalah suku bervariabel yang berada di ruas kanan, harus kita pindah ke ruas kiri dengan berganti tanda dari positif menjadi negatif. Kita tulis 3x dikurangi 5x sama dengan minus 20. Ekivalen dengan negatif 2x sama dengan negatif 20. Maka untuk mendapatkan nilai x, negatif 20 kita bagi dengan negatif 2. Negatif 20 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif. Hasilnya positif 10. Positif 10 adalah nilai x. Kalau ditanyakan ukuran dari panjang diagonal tanah, maka kita bisa substitusikan nilai x sama dengan 10 ini ke salah satu dari diagonalnya. Boleh kita substitusikan ke diagonal AC yang sama dengan 3x plus 15. Boleh ke diagonal BD yang sama dengan 5x dikurangi 5. Hasilnya akan sama. Mengapa sama? Karena memang panjang kedua diagonal itu sama. Dan nilai 10 itu diperoleh dari hubungan itu. Baik, kita substitusikan ke salah satu diagonal. Kita ambil yaitu diagonal AC yang dirumuskan 3x plus 15. X-nya kita substitusikan yaitu 10. 3 kali 10 ditambah 15. 30 ditambah 15 adalah 45 meter. Nah, mudah kan? Ya, mudah asal kita sudah bisa membentuk atau menyusun model matematikanya yang berupa persamaan linier satu variabel. Langkah berikutnya adalah ikuti kaidah penyelesaian persamaan linier satu variabel yang sudah kita pelajari pada tayangan video sebelumnya. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Nomor 9.6. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Jika keliling tanah 70 meter, maka luas tanah itu adalah titik. Di sini diketahui bahwa lebar tanah 5 meter kurang dari panjangnya. Dalam hal ini, ukuran lebar bergantung pada diketahuinya nilai panjang. Sehingga ukuran panjang ini sebagai patokan atau standar dalam menentukan nilai lebar. Maka ketika kita memisalkan, yang harus kita misalkan terlebih dahulu adalah ukuran yang sebagai patokan. Dalam hal ini, panjang sebagai patokan kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan panjang tanah itu adalah x meter, maka lebarnya adalah berkurang 5 meter dari x meter. Kita tulis lebar tanah sama dengan x dikurangi 5 meter. Ya. Kalau lebih ditambah, kalau kurang ya dikurangi. Selanjutnya di sini ada kalimat kunci sebagai modal untuk menyusun model matematikanya. Apa kalimat kuncinya? Keliling tanah 70 meter. Sehingga dalam hal ini kita harus tahu apa rumus keliling persegi panjang. Maka dari kalimat kunci keliling sama dengan 70 ini, kita tulis rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2P ditambah 2L, yang mana ukuran kelilingnya sudah dinyatakan dalam bentuk konstanta
yaitu 70 meter. Kita tulis 70 tanpa satuan. Jadi kalau membuat model matematika jangan menggunakan satuan ya. Nah, untuk menyusun model matematikanya, maka ukuran panjang X meter dan ukuran lebar X dikurangi 5 meter ini kita substitusikan ke dalam P dan L dari rumus keliling 2P ditambah 2L yang sudah diketahui nilainya sama dengan 70. Sehingga model matematikanya adalah 2 dikali P-nya kita ganti dengan X karena panjang tanah adalah X meter, ditambah 2 dikali dalam kurung X dikurangi 5 dari 2L yang mana L-nya adalah X dikurangi 5, yaitu lebar tanah. Nah, ini sudah terbentuk model matematikanya. Langkah selanjutnya untuk menentukan penyelesaiannya, ya kita ikuti saja kaidah penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kita buka dulu tanda kurung ini dengan sifat distributif. Berarti 2 kita kalikan dengan X dan 2 kita kalikan dengan min 5. 2 kali X adalah 2X. Ya, 2X ditambah 2 kali X adalah 2X. 2 dikali min 5 adalah min 10. Sama dengan 70. Jangan lupa yang ruas kanan selalu ditulis. Kadang-kadang di antara kalian itu mengerjakan yang ruas kiri, yang kanan tidak ditulis. 2X ditambah 2X adalah suku jenis. Kita sederhanakan menjadi 4X dikurangi 10 sama dengan 70. Negatif 10 adalah konstanta di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan menjadi plus. 4X sama dengan 70 ditambah 10. Ekivalen dengan 4X sama dengan 80. Sehingga X adalah 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nilai X sudah kita dapatkan yaitu 20. Ditanyakan luas tanah. Luas tanah, tanahnya berbentuk persegi panjang. Luas adalah panjang kali lebar. Maka kita harus tahu dulu ukuran panjang dan lebarnya. Dari mana kita bisa menentukan ukuran panjang dan lebarnya? Ya dari nilai X yang sudah kita dapatkan yaitu 20. Kita substitusikan ke ukuran panjang dan ukuran lebar yang dimisalkan dalam bentuk aljabar ini. Kita tulis ukuran panjang tanah adalah X meter sama dengan 20 meter. Berarti kan di sini X-nya 20. Kemudian lebar tanah adalah X dikurang 5, berarti X-nya 20. Kita kurangi dengan 5, hasilnya adalah 15 meter. Nah, panjang tanah 20 meter, lebar tanah 15 meter. Benar kan? Lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Kemudian kita hitung luasnya dengan rumus luas. Panjang kali lebar sama dengan 20 dikali 15. Hasilnya adalah 300 meter persegi. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah option B. Lanjut soal berikutnya. Nomor 9.7. Diketahui jumlah umur paman dan ayah sekarang 77 tahun. Jika umur ayah 3 tahun lebih tua dari paman, maka umur ayah 10 tahun yang akan datang adalah titik. Penyelesaian. Umur ayah 3 tahun lebih tua dari paman. Berarti siapa yang menjadi patokan? Seperti soal sebelumnya, siapa? Paman, ya. Umur ayah itu bergantung pada umur paman. Kalau umur paman diketahui, umur ayah akan ketahuan. Berarti paman sebagai patokan harus kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan umur paman sekarang adalah P tahun. Umur ayah 3 tahun lebih tua. Kalau lebih tua, kalau tadi kurang dari itu dikurangi, kalau lebih dari ya ditambah. Nah, umur ayah sekarang adalah P ditambah 3 tahun. Mana kalimat kuncinya? Jumlah umur paman dan ayah 77 tahun. Itu merupakan kalimat kunci untuk menyusun model matematika. Kita tulis model matematikanya. Umur paman adalah P tahun ditambah umur ayah adalah
P plus 3 tahun sama dengan 77. Kemudian tanda kurung kita buka, dan karena di depan kurung itu adalah positif 1, tidak berpengaruh apa-apa ketika kurung kita buka. Nah, sekarang P ditambah P artinya 1P ditambah 1P. Kita nyatakan sebagai 2P. 3 adalah konstanta di ruas kiri yang harus kita pindah ke ruas kanan menjadi min. Kita sederhanakan, 2P sama dengan 74, sehingga P adalah 74 dibagi 2, yaitu 37. Nilai P sudah tahu. Kembali ke permisalan. P adalah umur paman, berarti paman tahu 37. Sedangkan umur ayah adalah P ditambah 3. Dengan demikian, umur ayah sekarang adalah P ditambah 3 sama dengan 37 ditambah 3, yaitu 40 tahun. Pertanyaannya adalah umur ayah 10 tahun yang akan datang. Sedangkan 40 tahun ini adalah umur ayah sekarang. Sehingga kalau 10 tahun yang akan datang, ya umur sekarang ditambah 10. Umur ayah 10 tahun yang akan datang sama dengan 40 ditambah 10, yaitu 50 tahun. Begitu ya, standarnya harus sekarang. Ya, walaupun pertanyaannya 10 tahun yang akan datang, kita gunakan standar sekarang dulu. Ya, kalau sekarang udah ketemu, 10 tahun yang akan datang ya tinggal menambah 10. Gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah D. Baik, demikian yang bisa kita sajikan untuk pembahasan soal-soal tadi menyelesaikan persamaan linier 1/. Berjumpa lagi pada kajian berikutnya, tetap di channel yang besar, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.